Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Karena kemarin saya sudah membuat tutorial cara membuat sate ayam atau mengiris sate ayam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bumbu sate Madura. Dan saya akan membuat porsi kecilnya karena banyak sekali teman-teman yang meminta untuk porsi kecilnya untuk makan di rumah ataupun untuk jualan. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk bahan-bahan bumbu kali ini. Saya jamin ini rasanya sangat enak nantinya. Pasti teman-teman bertanya, "Bang, kenapa itu kok agak beda dari bumbu-bumbu sebelumnya?" Ya teman-teman, karena untuk bumbu-bumbu yang sebelumnya itu menyesuaikan untuk daerah teman-teman sekalian. Kadang di daerah masing-masing itu beda untuk rasanya teman-teman yang disukai oleh masyarakat setempat di situ. Biasanya itu beda. Ada yang suka lebih asin, lebih manis, dan juga lebih gurih. Kalau yang bumbu saat ini saya pamerkan ini, atau yang kasih tutorial saat ini adalah bumbu istilahnya universal teman-teman. Insya Allah bisa disukai di semua kalangan atau di semua daerah teman-teman. Jadi seperti inilah untuk bahan-bahannya, kita review satu persatu. Yang pertama itu saya menggunakan kali ini kacang 1 kilo karena banyak sekali request teman-teman yang merequest, "Bang, coba dong bikin sedikit saja untuk dimakan di rumah, untuk bukber ataupun untuk nanti pas mau bikin sate untuk lebaran." Jadi saya jawab seperti ini ya teman-teman. Di video kali ini saya jawab. Yang pertama saya menggunakan kacang 1 kilo. Untuk kacangnya ini bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat atau di toko sembako terdekat. Untuk harganya kalau di sini sekarang lumayan murah, 27.000. Nah, untuk bahan-bahan yang kedua yaitu untuk kacang 1 kilo, micinnya menggunakan setengah sendok makan. Dan jangan lupa garam 1 sendok. Garamnya 1 sendok ya teman-teman. Dan selanjutnya Royco rasa sapi 2 saset. 2 saset ya teman-teman. Dan juga untuk bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri, ini rata-rata semuanya ini menggunakan 1 on. Ya, 1 on ya teman-teman. Kemirinya 1 on, dan juga bawang putihnya 1 on, dan juga bawang merahnya 1 on. Dan kita tambahkan 4 lonjor cabai merah. Dan juga 3 buah daun jeruk. Dan untuk gula merahnya menggunakan 5 seperti ini, atau menggunakan seprapat juga bisa. Dan juga untuk bahan selanjutnya ladaku 1 saset. Nah, ini yang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Kalau pakai gaji ayam bisa ini teman-teman. Ini saya pakai kulit ayam untuk bahan-bahan selanjutnya teman-teman. Untuk bahan selanjutnya saya menggunakan kulit ayam. Nanti kulit ayam ini saya akan rebus dan saya akan ambil airnya dan saya akan campurkan ke bumbu satenya. Tapi ini saya akan rebus dulu nantinya untuk kulit ayamnya ini. Oke, kalau teman-teman masih bingung silakan di screenshot untuk bumbu kali ini. Oke, sudah. Dan saya akan lanjutkan untuk penggorengan kacangnya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, untuk cabai merahnya ini saya terangkan dulu, tidak ikut digoreng ya teman-teman, sama kacangnya tidak ikut digoreng. Jadi nantinya kalau sudah matang kacangnya, saya akan timpakan ke cabai merahnya. Jadi seperti itu teman-teman, ditiriskan dulu kacangnya lalu ditimpakan ke cabai merahnya. Kalau untuk kemiri dan bawang putih dan bawang merahnya juga mau digoreng juga bebas, atau ditimpakan untuk bawang putihnya juga sama seperti yang tadi saya bilang, seperti cabai merahnya ditimpa dengan kacang panas juga bisa. Tapi kalau untuk digoreng, mau digoreng tidak mau ribet semuanya, digoreng sekalian ini ya teman-teman. Mau digoreng juga bisa. Kalau saya hari ini saya goreng aja semua, dari bawang merah dan juga bawang putih dan juga kemirinya saya goreng, kecuali ini ya teman-teman.
Ini nanti saya akan timpa dengan kacang yang panas saja. Kalau untuk daun jeruknya nanti saya akan kasih ke bumbu satenya. Jadi disobek-sobek, tidak ikut digiling ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan lanjut untuk penggorengan kacangnya. Saya akan goreng dulu kacangnya, saya akan skip videonya. Untuk menggoreng kacang ini, tips dari saya, usahakan kacangnya benar-benar matang ya teman-teman. Kalau tidak terlalu matang, nantinya untuk bumbunya tidak akan mengeluarkan minyak. Karena banyak sekalian teman-teman yang bertanya, "Bang, kok saya membuat bumbu sate tidak keluar minyak?" Biasanya kacangnya kurang matang dan hasil bumbunya nanti akan pucat, tidak akan terlihat bagus kalau tidak matang. Nanti kalau sudah matang, kita akan tiriskan, lalu kita akan timpakan ke cabai merah yang tadi. Jadi tidak digoreng teman-teman untuk cabai merahnya. Jangan skip videonya teman-teman, biar paham. Untuk pemula bisa, untuk jualan bang bisa, untuk dimakan di rumah bisa. Saya garansi enak pasti teman-teman. Untuk bumbu yang saya buat kali ini, silahkan coba. Oke, selanjutnya kalau kacangnya sudah matang, kita lanjut untuk menggoreng bawang merah, bawang putihnya, dan juga kemirinya. Oke, karena banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, "Bang, untuk bumbu sate itu bisa tahan berapa lama?" Jadi kalau untuk bumbu sate saya ini bisa tahan 24 jam ya teman-teman. Dijamin tahan 24 jam kalau benar-benar mengikuti cara di video ini. Dan catat satu lagi, yaitu benar-benar matang dan mengeluarkan minyak. Untuk disimpan, cara menyimpannya itu bisa menggunakan freezer ataupun magicom, ataupun diangetin. Nah, begini ya teman-teman cara saya menyimpan bumbu sate kalau tidak habis sesudah jualan. Saya biasanya menggunakan freezer seperti ini. Saya letakkan di dalam freezer. Dan kalau sudah mau memasak bumbu, biasanya itu saya keluarkan jam 6 pagi. Nanti akan meleleh dengan sendirinya pas mau akan dicampur dengan bumbu yang baru. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau tidak habis, saya menggunakan freezer untuk menyimpan. Memang jadi es, tapi nanti ini akan mencair sendiri. Usahakan jauh-jauh sebelum membuat bumbu atau beberapa jam sebelumnya kita keluarkan dari freezer seperti ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan freezer atau tidak memiliki freezer, bisa menggunakan kulkas juga bisa. Bang, kalau tidak punya kulkas, kalau bumbunya sedikit, bisa ditaruh di dalam magicom pakai plastik, lalu kita taruh di dalam magicom seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman seumpamanya, "Bang, magicom saya ada nasinya, tidak bisa buat menyimpan bumbu," bisa diangetin, ditambahkan air sedikit, lalu sampai dia benar-benar mendidih nantinya, lalu dimatikan kompornya dan dibiarkan seperti itu saja sampai nanti besoknya membuat bumbu lagi. Biasanya kalau saya mulai membuat bumbu itu dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu kita ambil air untuk bumbunya, lalu kita hidupkan kompornya, dan nanti kalau sudah mendidih kita campur kacang yang sudah digiling. Kalau sudah agak tercampur semua, lalu kita campurkan bumbu yang sisanya ini. Jadi tidak dibuang teman-teman. Kalau sudah mencair nanti kita akan campurkan dengan bumbu yang baru. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Oke teman-teman, seperti ini kacangnya yang sudah digoreng, dan seperti yang saya bilang tadi, untuk cabai merahnya ditimpa dengan kacang yang panas seperti ini, jadi tidak digoreng untuk cabai merahnya. Dan untuk bawang merah, bawang putih, kemirinya digoreng seperti ini. Lalu kita akan giling semua ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai gilingan kacang, bisa menggunakan blender. Dan sebelum itu saya akan siapkan untuk kacang 1 kilo menggunakan air 2 liter. Oke, ini saya sudah siapkan air 2 liter untuk 1 kilo. Saya akan tambahkan untuk air dari gaji atau dari kulit ayam yang tadi. Saya akan tambahkan.
Nah, ini teman-teman, saya sudah tambahkan untuk air rebusan kulit yang tadi. Saya akan hidupkan dulu kompornya. Jangan lupa kita tutup agar cepat mendidih. Dan selanjutnya saya akan saya akan giling untuk kacangnya. Dan nanti kalau sudah mendidih, airnya sudah mendidih, saya akan campurkan bahan-bahan yang sudah saya siapkan tadi, seperti gula merah dan juga micin dan lain-lainnya. Saya akan skip dulu untuk videonya, saya akan giling dulu untuk kacangnya. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan selanjutnya yang sudah saya campurkan semua, seperti gula merah dan juga garam 1 sendok dan juga micinnya setengah sendok. Saya akan campurkan ke dalam air yang sudah mendidih ini. Dan jangan lupa untuk masakonya tadi 2 saset dan juga ladakunya yang 1 saset sudah saya campurkan seperti ini teman-teman. Oke, saya akan campurkan dulu seperti ini. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai tercampur sempurna dengan airnya. Nah, ini untuk gula merahnya tunggu sampai dia terlebur sempurna dengan airnya teman-teman. Jangan dicampurkan kacang dulu sebelum gumpalan-gumpalan seperti ini melebur. Biarkan sampai tercampur dengan sempurna dengan airnya. Pasti teman-teman juga bertanya, Bang, kenapa tidak diiris-iris aja biar cepat untuk tercampurnya? Sama saja teman-teman. Untuk gula merah biasanya cepat untuk tercampurnya walaupun tidak diiris-iris ataupun dihaluskan dulu, agar untuk bumbu-bumbu yang lainnya itu juga tercampur dengan sempurna dengan airnya. Oke, saya akan tunggu dulu ini. Oke teman-teman, ini kacangnya sudah saya giling dan seperti inilah hasil gilingannya. Dan saya akan campurkan ke air yang sudah mendidih. Kelihatannya untuk gula merahnya sudah tercampur dengan sempurna. Saya akan campurkan dulu ya teman-teman. Diaduk dulu. Untuk pertama kali mencampurkan bumbunya ini atau kacangnya ini ke air yang mendidih, jangan ditinggal-tinggal dulu sampai dia benar-benar tercampur dengan airnya, karena kalau ditinggal nanti akan bergerak dan akhirnya gosong. Biasanya kesalahan teman-teman yang masih pemula seperti itu ya, langsung ditinggal pas sudah dicampurkan dengan airnya. Kalau saya tidak teman-teman, karena nantinya akan bergerak dan akan gosong. Diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Kalau masih ada yang seperti ini kan belum halus ya teman-teman, belum tercampur, masih berbentuk gumpalan-gumpalan seperti ini, maka kalau ditinggal ini akan berpotensi berkerak dan akan gosong. Jadi diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Kalau nanti sudah tercampur dan tidak ada gumpalan-gumpalan seperti ini, bisa ditinggal 2 menit sampai 3 menit lalu diaduk lagi, dan seterusnya seperti itu sampai benar-benar mengeluarkan minyak dan itu benar-benar matang tandanya. Oke teman-teman, ini sudah mulai tercampur dengan bumbu dan airnya. Kita tambahkan 3 lembar daun jeruk yang tadi. Jangan lupa disobek-sobek agar aromanya keluar. Nah, kita aduk-aduk. Kalau nanti sudah benar-benar tercampur bumbu dan airnya, bisa ditinggal 2 menit 3 menit, aduk lagi. Dan juga banyak yang bertanya di kolom komentar, Bang, untuk kacang 1 kilo itu bisa buat berapa tusuk sate?
Jawabannya bisa 250 tusuk sate ataupun 200 tusuk sate, tergantung bagaimana cara kita memberi ke pelanggan. Kalau kita ngasihnya banyak, ya mungkin tidak akan cukup. Tapi kalau sesuai dengan takaran, insya Allah lebih ataupun cukup ya teman-teman. Biasanya kalau untuk satu porsi itu saya kasih, kalau untuk satu porsi isinya 10 tusuk sate, 1 sendok setengah, 1 sendok makan setengah untuk satu porsi. Isinya 10 tusuk sate. Oke teman-teman, ini sudah tercampur dengan sempurna dengan airnya. Dan kita akan campurkan bumbu sisa kemarin ini yang sudah saya keluarkan dari freezer. Oke. Aduk-aduk. Ini sudah 2 jam lebih dikit, tapi belum mengeluarkan minyak ya teman-teman. Caranya untuk mengeluarkan minyak, kita tambahkan air sedikit kalau agak mengental. Nah, ini belum agak mengental, masih encer tapi belum mengeluarkan minyak. Kita tunggu saja sampai benar-benar mengental. Kalau 2 jam lebih tidak keluar minyak, kalau 2 kilo tunggu sampai 2,5 jam sampai 3 jam. Maksimalnya 3 jam dari pertama menghitungnya, itu dari awal memasak airnya. Jadi saya memasak airnya itu sekitar jam 8 pagi. Ini mungkin sebentar lagi akan mengeluarkan minyak teman-teman. Jadi tunggu saja. Tapi kalau mengental belum waktunya, bisa kalian tambahkan air sedikit saja. Jangan terlalu banyak-banyak. Nah, seperti ini teman-teman, kalau bumbu sudah mulai matang atau sudah benar-benar matang, mengeluarkan minyak seperti ini. Memang untuk minyaknya ini tidak terlalu banyak. Yang penting mengeluarkan minyak seperti ini dan kekentalannya sudah kita dapatkan. Untuk kekentalannya ini tidak perlu terlalu kental ya teman-teman, karena untuk bumbu sate ini nanti kalau sudah dingin akan mengental sendiri. Cukup segini saja kentalannya. Nah, ini nanti akan mengental sendiri teman-teman. Tandanya bumbu ini sudah matang. Ini di jam setengah 10 ya teman-teman, hampir jam 10. Bumbunya sudah mengeluarkan minyak dan sudah mengental. Jadi kalau hitungannya dari awal jam 8 sampai jam setengah 10 itu 2,5 jam ya teman-teman. Sekitar 2,5 jam. Ini saya akan matikan kompornya dan nanti saya akan diamkan sampai dia dingin. Untuk berangkat jualannya saya jam 4 sore, biasanya sudah mulai dingin. Dan bumbunya nanti ini akan tambah mengental. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini yang bisa saya bagikan. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.